Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Yang akan kita bahas adalah tentang materi bela diri. Hari ini kita belajar tentang aktivitas bela diri khususnya pencaksilat. Alhamdulillah, pencaksilat sudah diakui oleh lembaga dunia PBB yaitu UNESCO bagaimana pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa, sebagai warisan tak benda. Di pundak kalianlah pencaksilat itu bergantung, dan di pundak kalianlah pencaksilat itu terus berkembang. Nah, anak sekalian, kita masuk kepada materi pembelajaran. Ikuti secara cermat. Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 4, bagaimana Anda bisa memahami dan mempraktekkan. Tujuan yang kedua, bagaimana Anda bisa memahami dan mempraktekkan keterampilan pencaksilat, yaitu tentang tangkapan. Yang ketiga, Anda memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi dari gerak pencaksilat itu sendiri. Yang keempat, bagaimana Anda memahami dan mempraktekkan rangkaian gerakan pencaksilat secara berpasangan. Artinya Anda sudah berdua, bukan sendiri. Oke? Kita lihat bagaimana serangan, ya. Kita bicara serangan. Serangan dalam pencaksilat itu dibagi dua. Ya, serangan berdasarkan alat yang digunakan untuk melakukan serangan. Yang kita tahu serangan ada dua, yaitu serangan dengan kaki dan serangan dengan tangan. Itu yang menjadi penting buat kalian ketahui. Serangan dengan tangan biasanya ada arah depan, ada arah belakang, ada tinju, ada colok, ada totok, ada colok dengan tangan terlungkap, ada bacokan dan sebagainya. Ada pukulan bandul dan sebagainya. Kalian bisa amati dan pahami dari materi yang saya buat, yaitu dari PowerPoint yang ada. Silakan jangan lupa Anda absen di sekolah.id dan Anda pelajari. Sudah saya upload. Video ini hanya sebagai pelengkap dalam penjelasan saya. Berikutnya adalah serangan tangan bawah, bisa kalian lihat dengan pukulan bandul. Berikutnya serangan tangan atas, ya, kita bisa lihat dengan tangkisan atas atau dengan tumbuk, atau dengan pedangan yang tadi saya sudah sampaikan. Berikutnya adalah bagaimana serangan tangan dengan arah samping, ya, dari samping kiri, samping kanan, atau dari diputar ke kiri ataupun ke kanan. Itu juga termasuk bagian dari serangan. Ada juga dengan serangan dengan siku. Ini sangat kuat, bisa kalian tahu, bisa dari arah depan, arah samping maupun arah belakang. Nah, itu serangan. Berikutnya serangan dengan kaki, begitu banyak kaki bisa digunakan untuk serangan. Ada tendangan yang ke depan, ke samping, ke belakang, ada tendangan busur seperti C, ada tendangan yang melingkar. Nah, itu juga kalian harus pahami. Berikutnya adalah bagaimana aktivitas pembelajaran ini gerak keterampilan lanjutan. Dalam keterampilan kelanjutannya ada mungkin kuncian, tangkapan, jatuhan, dan lepasan. Bagaimana ketika kita dikunci kita bisa melepaskan, bagaimana ketika ada lawan kita kunci dia tidak bisa melepaskan. Berikutnya ada gerak tangkapan, ya. Kita tahu tangkapan itu ada dengan tangan. Kita bagaimana menunggu ada tangkapan dari keluar ke dalam, dari tangkapan samping, ada tangkapan dari lipatan. Ya, silakan kalian lihat, baca dalam materi yang saya upload di sekolah.id. Karena keterbatasan waktu, saya agak cepat, mohon maaf karena rekaman ini hanya 10 menit durasinya. Ada gerakan tangkapan tangan, kita lihat variasi-variasi yang ada, ya. Begitu ditangkap, dibanting, ada masuk, keluar, putar, dan jatuhkan. Itu juga ada gerakan, nah ini ketika tangan masuk bisa langsung ditutup. Nah, tutup di dalam ketiak, dikempit istilahnya. Berikutnya, ini gerak tangan, lihat rapat searah, ya, bisa kalian lihat. Ini juga tangkapan tangan rapat berlawanan. Ketika bagaimana kondisi rapat pun seorang pesilat harus bisa melakukan hal yang sangat mendesak. Ini tangkapan renggang searah, bisa dilihat. Ya, gerak jatuhan, ketika sudah bisa ditangkap, kita jatuhkan. Dalam poin dalam pertandingan pencaksilat, jatuhan tuh memiliki 5 poin yang sangat besar. Ya, kita lihat kalau dalam bela diri dorongan juga menjadi serangan. Tapi kalau dalam pertandingan pencaksilat dorongan tidak boleh, ya. Dorongan tidak boleh. Ini bela dirinya boleh.
Ya, kita lihat bagaimana kita mengubah arah ketika memang ada serangan ataupun kita mau menyerang lawan. Bagaimana kita ada sapuan? Sapuan itu adalah seperti kita menjatuhkan lawan dengan sasaran kaki, ya, bisa berdiri, bisa rebah. Kita lihat dengan kaitan kaki keluar atau kaitan kaki ke belakang. Ini juga sama, bagaimana kita menjatuhkan dengan angkatan belakang dan angkatan dalam. Oke, ini masih sama. Ya, kita bagaimana melepas. Ketika kita sudah terkunci, ada banyak hal yang kita lakukan yang memang dilatih ketika memang berlatih pencaksilat, yaitu dengan lepasan. Ketika dipegang, bagaimana cara melepasnya? Kita putar atau kita tarik. Ya. Ini juga masih sama, gerakan lepasan tangan bisa kalian lihat. Ini juga gerakan lepas tangan kaki. Ini kuncian, bagaimana kuncian mengunci seseorang agar tidak bergerak. Itu biasanya tujuannya adalah kita bisa menguasai lawan dalam waktu relatif singkat, ya, dan lawan tidak berdaya. Ini sama gerakan hambatan, yaitu bagaimana usaha untuk pencegahan terhadap serangan lawan. Jadi kita menghambat. Kalau ada lawan mau menyerang, kita hambat dulu dengan tangan, dengan dorong atau dengan hal yang lain. Ini gerak sambut. Ketika ada serangan masuk, kita sambut, ya. Ketika ada gerakan masuk, kita sambut. Itu namanya disebut dengan gerakan sambut, usaha pembelaan diri kita yang langsung. Ada gerakan penguasaan. Oke, baik, selesai materi yang saya berikan. Video ini hanya sederhana, hanya cukup menjelaskan. Kalian bisa baca, bisa lihat di sekolah.id, itu sangat jelas saya upload materinya maupun PowerPoint-nya, bisa kalian pelajari. Dan ingat, tetap fokus, tetap berdoa, lakukan olahraga, berpola hidup sehat. Selalu gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak ketika Anda berada di luar rumah. Ya, terakhir sebelum penutup adalah kalian membuat tugas. Tugasnya adalah membuat video tentang silat, gerak silat, ya. Gerak serangan dengan tangan, gerak serangan dengan kaki, dan yang terakhir tangkapan. Boleh berdua, boleh bertiga, silakan kalian buat saja. Yang terpenting kalian harus membuat tugas video ini sebagai tambahan nilai. Ingat apa videonya? Serangan dengan tangan, serangan dengan kaki, dan tangkapan. Oke, bisa? Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf dengan tidak mengurangi hormat saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.